Kelompok 10. Saya Asti Suci dengan NIM 01. Saya Abibah Maulidi Aziz dengan NIM 20. Saya Lian Masroh dengan NIM 17. Saya Olivia Susanna Sarwati dengan NIM 06. Di sini kita akan mempresentasikan materi gerakan modernis Islam. Gerakan modernis adalah gerakan yang muncul di akhir abad ke-19 hingga abad awal ke-20 sebagai respon terhadap kolonialisme, kemunduran umat Islam, dan serta pengaruh pemikiran Barat. Gerakan ini bertujuan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman melalui reinterpretasi ajaran Islam dan penerapan ilmu pengetahuan modern. Memasuki latar belakang gerakan modernis Islam. Yang pertama, kemunduran umat Islam dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial akibat kolonialisme dan imperialisme Barat. Yang kedua, dominasi pemikiran tradisional yang dianggap kurang relevan dalam perkembangan zaman. Yang ketiga, munculnya modernisasi di Barat yang mendorong umat Islam untuk mencari cara agar Islam tetap relevan dalam dunia modern. Adapun ciri-ciri dari gerakan modernis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kembali ke Al-Quran dengan pendekatan rasional dan kontekstual. Yang kedua, menghapus praktek bid'ah, tahayul, dan mufarat yang dianggap menghambat kemajuan umat. Kemudian yang ketiga, ada mendorong pendidikan modern, baik itu secara agama maupun secara umum. Kemudian yang keempat, mengambil atau mengadopsi ilmu dan teknologi dari Barat, tapi tidak menghapuskan ajaran-ajaran Islam. Dan yang terakhir, menyerukan ijtihad, yaitu pemikiran bebas dalam hukum Islam, dan menolak taklid buta terhadap ulama terdahulu. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh gerakan modernis Islam. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani dari tahun 1838 sampai 1897. Beliau mengusung pan-Islamisme dan menentang kolonialisme Barat. Dan yang kedua ada Muhammad Abduh dari tahun 1849 sampai 1905. Beliau sangat menekankan pendidikan modern dan rasionalisme ajaran Islam. Selanjutnya yang ketiga ada Rashidillah dari tahun 1865 sampai 1935. Beliau meneruskan dari pemikiran Abduh dan mendirikan majalah Al-Manar. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan pendiri dari Muhammadiyah yang didirikannya pada 1912. Muhammadiyah sendiri itu berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan dakwah tanpa bid'ah. Selanjutnya ada PERSIS atau singkatan dari Persatuan Islam yang didirikan pada 1923. Gerakan ini menekankan pemurnian akidah dan pengajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Oke teman-teman, jadi poin yang keempat itu adalah pengaruh gerakan modernisasi Islam. Jadi yang pertama itu adalah meningkatnya kesadaran umat Islam terkait pendidikan yang modern. Kemudian yang kedua itu adalah tumbuhnya organisasi yang berbasis pembaruan dan pemurnian.
Kemudian yang ketiga itu adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kemudian yang terakhir itu adalah pembaruan terhadap pemikiran Islam terkait yang rasional dan mengikuti perkembangan zaman. Nah teman-teman, jadi gerakan ini itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan zaman, sehingga dapat beradaptasi terhadap pendidikan, dakwah, dan sosial. Oke teman-teman, ini adalah materi dari kelompok. Dalam kosakata Islam, terminologi pembaruan menggunakan kata tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid. Kata tersebut mencerminkan suatu upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktik-praktiknya dalam komunitas kaum muslimin. Berkaitan hal tersebut, maka pembaruan dalam Islam bukanlah dalam hal yang menyangkut dengan dasar atau fundamental ajaran Islam. Artinya bahwa pembaruan Islam bukanlah dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi ataupun merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta merupakan aktualisasi ajaran tersebut dalam perkembangan sosial. Istilah pembaruan baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaruan Islam menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat, tepatnya pada abad 18. Latar belakang munculnya pembaruan dalam bidang pendidikan Islam antara lain adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang penuh dengan taklid, bid'ah, dan khurafat serta pemikiran yang statis. Seperti halnya Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang melihat bahwa salah satu penyebab keterbelakangan umat Islam yang aman memperhatikan adalah hilangnya tradisi intelektual yang pada intinya ialah kebebasan berpikir. Kesadaran itu tumbuh saat masa Senja Ottoman di Turki. Seperti kita tahu, Turki adalah pintu masuk menuju Eropa. Dengan demikian, merekalah yang paling tahu tentang perkembangan yang tengah berlangsung di Eropa. Oleh sebab itu, latar belakang dari kesadaran pembaruan tersebut karena kontak langsung dengan terjadi antara masyarakat Muslim yaitu Ottoman dengan masyarakat Nasrani yaitu Eropa, sehingga menghasilkan hipotesis bahwa umat Islam harus berbenah. Dan kalangan umat Islam yang progresif kala itu menganggap bahwa Islam tengah berada pada masa kegelapannya. Periode modern yaitu 1800 Masehi dan seterusnya adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam. Ketika Mesir jatuh ke tangan Barat yaitu Prancis, serentak mengagetkan sekaligus mengingatkan umat Islam bahwa ada peradaban yang maju di Barat sana yaitu Eropa dan merupakan ancaman bagi Islam, sehingga menimbulkan keharusan bagi raja-raja Islam dan pemuka-pemuka Islam itu untuk melakukan pembaharuan. Setelah bangsa Eropa mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan dari ilmuwan Islam, mereka mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Semenjak itu pula, umat Islam tidak lagi memperhatikan ilmu-ilmu tersebut. Dan sebagai akibatnya, umat Islam mengalami kemunduran dalam segala aspek kehidupan. Kondisi sosiologi seperti itu menyebabkan kaum elit muslim merasa perlu untuk melakukan pembaruan. Hal ini karena agama doktrin yang bersifat absolut, kekal, tidak dapat diubah dan mutlak benar. Sementara pada saat yang sama, perubahan dan perkembangan merupakan sifat dasar dan tuntunan modernitas atau lebih tepatnya lagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa untuk memajukan Islam adalah dengan cara kembali kepada ajaran murni Islam. Kelompok ini disebut kelompok tradisional. Adapun faktor-faktor pendorong pembaruan Islam diantaranya: yang pertama, kepercayaan terhadap Barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru Muslim. Yang kedua, gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Yang ketiga, gaya hidup elit sekuler di negara-negara Islam.
Kemunculan gerakan pembaruan Islam tidak bisa dipisahkan dari kondisi objektif kaum muslim di satu sisi, dan tantangan barat yang muncul di hadapan Islam di sisi lain. Pembaruan Islam juga mengedifikasikan ketidakpuasan atas kondisi Islam historis yang berkembang sejak abad ke-18. Oleh karena itu, kaum pemburu ingin membangun cita ideal Islam yang maju dan modern. Dalam pembaruan ini muncul tokoh-tokoh antara lain Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal.